Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ahyan. Today I will presentation buku Magnet Rezeki karangan Nasrullah. Buku ini mengajarkan pembaca cara memperoleh rezeki dengan cara mempraktekkan ilmu magnet rezeki. Materi yang bakal dijelasin. 1. Hidup dimuliakan dan dimanja. Yang kedua, the power of positive thinking. Yang ketiga, the power of positive feeling. Yang keempat, the power of positive motivation. Yang kelima, meneladani Rasulullah SAW. Yang keenam, hambatan datangnya rezeki. Yang ketujuh, cara menarik rezeki. Yang pertama, pengertian. Sebelum ke materi, ada pengertian dulu. Pengertian makna rezeki. Menurut penulis, rezeki adalah segala nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Rezeki bukan hanya uang, tetapi juga kesehatan, ilmu, keluarga yang harmonis, teman yang baik, kesempatan belajar, bahkan waktu yang bermanfaat. Penulis menyebut istilah magnet rezeki sebagai cara memperbaiki diri agar lebih siap menerima rezeki yang Allah tetapkan. Materi yang pertama, hidup dimuliakan dan dimanja. Di awal buku, penulis menceritakan perjalanan hidupnya dalam mencari ilmu dan memahami arti rezeki. Penulis menyadari bahwa kehidupan akan lebih baik jika selalu berpegang pada Al-Quran dan hadis. Dari pengalaman tersebut, penulis percaya bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada usaha, tetapi juga pada kedekatan kita kepada Allah. Di bab ini, penulis menceritakan tentang keajaiban-keajaiban yang dialami beliau. Contohnya, ketika beliau menginginkan sesuatu dan beliau memikirkannya, keesokannya dia mendapatkan sesuatu yang beliau inginkan. Yang kedua, the power of positive thinking. Penulis menjelaskan bahwa pikiran memiliki pengaruh besar terhadap tindakan seseorang. Orang yang selalu berpikir positif akan lebih mudah bangkit ketika mengalami kegagalan. Sebaliknya, pikiran negatif membuat seseorang mudah putus asa. Oleh karena itu, kita dianjurkan selalu berprasangka baik kepada Allah. Ada seorang ibu yang berpakaian cukup atraktif. Jilbabnya pink, bajunya kuning terang, celananya hijau muda, sepatunya warna merah marun. Tasnya berwarna emas dengan glitter, shalnya berwarna ungu, dan eyeshadownya berwarna perak. Apa yang ada dalam pikiran Anda setelah membaca fakta ibu di atas? Anda berpikir apa tentang sang ibu? Gak nyambung, norak, orang gila, pelangi berjalan, hehe. Itulah pikiran kita. Dia hanya berpikir benar tidaknya, bukan menjadi domain dari pikiran kita. Otak kita ya hanya berpikir, manakah di antara pikiran kita atas ibu-ibu yang benar? Kita tentu tidak tahu. Otak kita hanya mengirim sinyal-sinyal listrik yang akhirnya menjadi sebuah kesimpulan yang bermain-main dalam pikiran kita. Suka tidak suka, terpaksa tidak terpaksa maupun tidak mau, akal kita memang berpikir semaunya dia. Akal kita berpikir 60.000 pikiran setiap hari. Setiap pikiran itu adalah energi listrik yang akhirnya terpancar ke alam. Sekali energi itu terpancar, energi tidak bisa hilang. Tercatat dalam catatan yang sangat rapi di sisi Allah. Nah, persoalan energi pikiran itu ada yang positif, ada yang juga negatif. Energi itu bersaing dalam kehidupan kita. Mana yang lebih banyak? Anda tentu yang lebih tahu, maka kita biasa menyebutnya sebagai negative thinking atau positive thinking. Lebih jauh dari itu dan ini menjadi concern
kita dalam bab ini. Setiap pikiran adalah doa. Sekali lagi, kalimat ini saya ulangi, Anda bahwa perlu menulis ulang kalimat ini dengan ditebali dan digarisbawahi, diberi tanda bintang 5, diberi tanda seru, dilingkari. Jadi setiap pikiran adalah doa. Nasib kita adalah proyeksi pikiran kita. The power of positive feeling. Perasaan juga memengaruhi kehidupan. Orang yang bersyukur akan lebih bahagia karena mampu melihat nikmat yang dimiliki. Sikap sabar membantu menghadapi cobaan, sedangkan ikhlas membuat hati menjadi tenang. Penulis mengajarkan bahwa hati yang bersih akan lebih mudah menerima keberkahan. Saat pikiran berpositif thinking, tapi jantung berdegup kencang berulang-ulang, kita mengatakan bagus itu, tapi jantung tetap deg-degan. Pastinya akan melelahkan. Agar nyaman, pikiran yang positif haruslah dibarengi dengan perasaan yang juga positif. Faktanya, perasaan yang diwakili oleh jantung atau hati memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan pikiran. Dalam bukunya Quantum Ikhlas, R.B. Sentanu mengungkapkan bahwa medan elektromagnetik jantung 5.000 kali lipat lebih besar daripada otak, dan jantung memiliki 40.000 saraf neuron yang membuat jantung seperti memiliki otak sendiri di dalamnya. The power of positive motivation. Semua tindakan dimulai dari niat. Jika niat baik karena Allah, maka usaha yang dilakukan juga akan bernilai ibadah. Penulis mengingatkan agar kita tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan, karena setiap masalah pasti memiliki jalan keluar. Ada beberapa positive motivation, yaitu eksplorasi, kooperasi, kekuatan dari dalam, penguasaan, generativitas, pengabdian dan cinta, jiwa dunia, dan 8 pencerahan. Ada juga yang negatifnya, yaitu penonjolan diri, kemarahan, keserakahan, rasa takut, keresahan, apatis, malu, dan rasa bersalah. Yang terakhir, depersonalisasi. Nah, kita harus selalu mempertahankan yang positive motivation. Meneladani Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjadi contoh terbaik dalam mencari rezeki. Beliau selalu jujur, dapat dipercaya, disiplin, dan bekerja keras. Penulis mengajak pembaca untuk meneladani sifat-sifat tersebut agar memperoleh rezeki yang berkah dan halal. Hambatan datangnya rezeki. Tambahkan Penulis menjelaskan bahwa ada beberapa sikap yang dapat menghambat keberkahan rezeki, seperti malas bekerja, sering mengeluh, iri kepada orang lain, dan tidak bersyukur. Karena itu, kita harus memperbaiki sikap agar hidup menjadi lebih baik. Nah, ada juga cara menarik rezeki. Salah satu pesan penting dalam buku ini adalah bahwa rezeki akan terasa lebih berkah jika digunakan untuk kebaikan. Bersedekah tidak membuat kita miskin, justru mengajarkan kita untuk berbagi. Selain itu, rajin beribadah dan membantu orang lain menjadi bentuk rasa syukur kepada Allah. Penerapan dalam sehari-hari. Isi buku ini sangat dekat dengan kehidupan pelajar. Misalnya, belajar dengan sungguh-sungguh, membantu orang tua di rumah,
bersikap jujur kepada guru dan teman, serta tetap semangat walaupun nilai belum sesuai harapan. Contoh penerapannya, rajin belajar, menghormati orang tua, jujur, disiplin, dan tidak mudah mengeluh. Pesan moralnya, pesan utama di buku ini adalah bahwa kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh kepintaran ataupun kekayaan, tetapi juga oleh keimanan, akhlak, dan usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kita harus percaya bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik bagi hambanya. Jadi kita harus bersyukur, berdoa, bertawakal, dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Kesimpulannya, dari buku Rahasia Magnet Rezeki, saya belajar bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk mendapatkan rezeki yang baik jika mau memperbaiki diri, menjaga hubungan dengan Allah dan sesama manusia, serta terus berusaha tanpa mudah menyerah. Buku ini memberikan motivasi agar kita menjadi pribadi yang lebih bersyukur, optimis, dan bermanfaat bagi orang lain. Karena rezeki berasal dari Allah. Rezeki bukan hanya uang. Karena berusaha dan berdoa harus seimbang, menjaga hati, pikiran, dan akhlak. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.